warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Eksis, tempatnya kita belajar dan berbagi wawasan. Pada video pembelajaran kali ini, Kak Ella akan mengajak kalian belajar tentang ilmu pengetahuan sosial dengan sebab materi AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Apakah adik-adik semuanya sudah paham tentang AFTA? Kalau belum, yuk kita simak video kali ini. Sekarang kita membahas apa itu AFTA. AFTA atau ASEAN Free Trade Area merupakan bentuk kerjasama baik perdagangan ataupun ekonomi di wilayah ASEAN. Bentuk kerjasamanya berupa kesepakatan agar tercipta situasi perdagangan yang seimbang dengan cara menurunkan tarif harga barang serta pajak di negara-negara Asia Tenggara. Sekarang kita membahas tentang sejarah AFTA. AFTA atau ASEAN Free Trade Area merupakan salah satu kerjasama di bidang perdagangan atau ekonomi yang telah disepakati oleh negara-negara di Asia. AFTA sendiri berdiri pada tanggal 20 Januari 1992 di Singapura dan ditetapkan pada sidang KTT atau Konferensi Tingkat Tinggi yang keempat. Pada awalnya, AFTA hanya terdiri dari 5 anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Setelah itu, Vietnam baru bergabung menjadi anggota AFTA pada tahun 1995, Laos dan Myanmar pada tahun 1997, dan Kamboja pada tahun 1999. Latar belakang terbentuknya AFTA. Pembentukan AFTA tentunya memiliki latar belakang atau sejarahnya. AFTA menjadi salah satu bentuk kerjasama di bidang perdagangan ataupun ekonomi sesuai dengan kesepakatan negara-negara di wilayah ASEAN. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terbentuknya AFTA atau kawasan perdagangan bebas. Apa saja ya faktornya? Yuk kita simak. 1. Munculnya isu-isu ekonomi setelah tantangan politik dan militer yang dihadapi ASEAN berakhir pada masa Perang Dingin saat itu. Yang kedua, kemajuan pesat yang dimiliki negara Singapura yang minim sumber daya alam namun memiliki sektor perdagangan yang bisa diandalkan sebagai sumber utama penghidupan. Yang ketiga, keinginan untuk mendatangkan investor asing. Yang keempat, AFTA dibentuk sebagai langkah dalam mengejar keunggulan kerjasama regional di kawasan lainnya seperti di Eropa dan Amerika. AFTA dicanangkan dengan instrumen CEPT atau Common Effective Preferential Tariff yang dikenalkan pada Januari 1993. Pada tahun 2002, ASEAN mengemukakan komitmen utama di bawah CEPT AFTA meliputi 4 program, yaitu yang pertama, pengurangan tingkat tarif dalam perdagangan secara efektif dana sama di antara negara-negara ASEAN hingga mencapai 0-5%. Yang kedua, penghapusan hambatan-hambatan kuantitatif dan hambatan-hambatan non-tarif. Yang ketiga, mendorong pembentukan kerjasama untuk mengembangkan fasilitas pada sektor perdagangan, terutama bidang bea masuk serta standar dan kualitatif. Yang keempat, penetapan kandungan lokal dalam produk sebesar 40%. Bagi Indonesia, kerjasama AFTA merupakan peluang yang sangat terbuka untuk kegiatan ekspor komoditas pertanian yang selama ini menjadi komoditas terbesar yang dihasilkan Indonesia dan dapat meningkatkan persaingan secara kompetitif pada pasar regional. Meski demikian, pemerintah Indonesia memiliki tantangan tersendiri untuk mencapai ekspor komoditas pertanian ke pasar ASEAN. Berikut ini adalah pengaruh AFTA bagi Indonesia.
Yang pertama, menjadi peluang bagi para pengusaha kecil dan menengah untuk melakukan ekspor barang produksinya, sehingga mampu membuka peluang mereka untuk mendapatkan pasar luar negeri. Yang kedua, memberikan peluang Indonesia dalam kegiatan ekspor. Yang ketiga, membuat Indonesia untuk lebih bisa menghasilkan komoditas yang kompetitif di pasar ASEAN. Salah satu komoditas Indonesia yang dapat bersaing dengan negara lainnya adalah komoditas pertanian seperti kelapa sawit, karet, kakao, dan kopi yang merupakan bahan yang sangat diminati oleh negara ASEAN maupun di luarnya. Yang keempat, meningkatkan daya saing untuk mendorong perkembangan perekonomian. Hal ini juga diharapkan mampu memunculkan kesadaran para pengusaha atau pelaku usaha untuk berdaya saing lebih kuat dengan menghasilkan barang-barang yang berkualitas. Nah, itu tadi penjelasan Kak Ella tentang AFTA atau Kawasan Perdagangan Bebas. Bagaimana? Kalian sudah paham belum? Pastinya sudah ya. Kalau sudah, jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman adik-adik semua agar bisa belajar bersama di channel Edukasi Eksis. Terima kasih, semoga bermanfaat. Berjumpa kembali dengan Kak Ella di video pembelajaran yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.